Pemirsa, dalam Pilkada serentak 2017 kali ini tensi politik makin panas jelang pencoblosan 15 Februari mendatang. Ketua umum partai masing-masing paslon turun gelanggang membantu kampanye dan berupaya memenangkan gelaran Pilkada DKI Jakarta. Apakah ini efektif? Sejauh mana pengaruh masing-masing tokoh sentral politik dalam menaikkan elektabilitas pasangan calon? Kami akan mengupasnya bersama 4 narasumber. Yang pertama adalah saya perkenalkan Andreas Hugo Parera, tim ses Ahok Jarot atau Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat pagi, Pak Andreas. Kemudian ada Ariza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat pagi, Pak Ariza. Kemudian ada Wisnu Juwono, pengamat politik dari UI. Selamat pagi, Mas Wisnu. Dan bergabung bersama kami dari line telepon dengan Didi Irawadi, Wasekjen Partai Demokrat. Selamat pagi, Pak Didi. Sudah tersambung, Pak Didi? Sudah bisa mendengar suara saya? Pak Didi? Baik, kami akan perbaiki lagi komunikasi dengan Pak Didi. Pemirsa, sekarang saya ke narasumber yang ada di studio terlebih dahulu. Seharusnya mulai dari paslon nomor 1, tapi karena masih kita coba hubungi, saya mulai dulu dari paslon nomor urut 2. Kita akan berbicara soal bagaimana strategi kampanye politik menjelang detik-detik akhir masa kampanye. Ini dari Megawati akhirnya turun gunung. Apakah Bu Mega sengaja disimpan di detik-detik akhir kampanye, Bang Andreas? Enggak juga, gitu. Artinya sebenarnya kalau proses pilkada ini ya di daerah maupun terutama di DKI, sebenarnya kalau kita lihat tiap hari itu kampanye. Semua apa yang dilakukan oleh para kandidat maupun tim-tim yang mendukung tim sukses itu adalah campaign juga gitu. Begitupun dengan ketua umum di sini Ibu Mega. Ibu Mega itu bukan baru sekarang beliau turun untuk memberikan dukungan di depan publik pada Pak Ahok dan Pak Jarot. Tapi secara terbuka, kampanye terbuka? Pada waktu pendaftaran ke KPUD kan beliau antar langsung. Masa itu kan juga bagaimana Ibu menunjukkan kepada baik para pendukung Pak Ahok dan Pak Jarot maupun pada publik ya bahwa beliau serius memberikan dukungan dan komit untuk memberikan dukungan. Saya kira ya mengenai ini jelas gitu, artinya posisi ketua umum partai di dalam memberikan dukungan penuh pada ketika kemarin muncul pada saat konser Gue 2 di Senayan kemarin, apakah ini maksudnya untuk memberikan daya kejut yang lebih besar dengan kehadiran Bu Mega? Ya pasti kan ada pengaruhnya karena memang di dalam proses kampanye ini memang sempat ada satu periode, ada satu masa di mana karena Pak Ahok begitu diserang, kemudian beberapa pengamat juga di dalam diskusi bertanya apakah PDI Perjuangan serius atau tidak memberikan dukungan pada Pak Ahok dan Pak Jarot. Nah, ya saya waktu itu mengatakan kita serius memberikan tim tetap bergerak gitu. Tapi tentu orang menunggu kehadiran apa yang dikatakan oleh Ibu Mega. Baik itu di dalam konstituen, di antar konstituen PDI Perjuangan, karena kalau di konstituen PDI Perjuangan kan kalau Ibu mengatakan sesuatu itu pasti jelas gitu, artinya ini arahnya kemana gitu, dan Ibu mau menunjukkan itu, dan juga kepada publik, terutama masyarakat di DKI, karena saya kira posisi Ibu Mega sebagai ketua umum, beliau juga komit dengan dukungan, tapi keberadaan Ibu Mega sebagai seorang politisi senior, negarawan itu tentu mempunyai efek pada publik untuk meyakinkan bahwa benar Ibu Mega memberikan dukungan dan serius. Jadi mega efek begitu ya. Sekarang kita ke Prabowo efek ini. Prabowo semakin gencar mengkampanyekan Anies Sandi belakangan ini. Apakah memang Prabowo efek ini dirasa memiliki daya kejut yang lebih tinggi dibandingkan pasangan itu sendiri? Ya tentu setiap orang punya beda-beda ya, kelebihan dan kelemahan ya. Anies Sandi luar biasa sebetulnya. Kalau kita lihat elektabilitasnya dari dulu yang paling bawah ya, survei terakhir Poltreking 29 Januari udah paling tinggi ya, bisa mengalahkan nomor 1 dan nomor 2 ya, itu faktanya. Yang kedua terkait Bapak Prabowo, saya kira yang pertama memang beliau itu tidak hanya diminta oleh pasangan calon, oleh kami juru kampanye, juga konstituen yang kangen dengan beliau, tapi juga beliau ingin menunjukkanlah kesungguhan, komitmen dan keseriusan untuk mendukung pasangan calon ya, khususnya pasangan calon nomor
3 di DKI Jakarta, Anies Sandi, beliau tidak hanya sekali. Sebetulnya kalau kita lihat ya, ada beberapa kali hadir di kampanye akbar. Ini karena memang kemauan Pak Prabowo sendiri untuk turun lebih aktif. Ya memang kita semua minta dan mereka dan beliau menyadari bahwa ini satu yang penting. Kemudian yang tidak kalah menarik, beliau punya ide, saya tidak inginlah menyusahkan masyarakat Jakarta, nanti macet, kemudian juga jauh datang dari berbagai daerah ke satu titik ya, menimbulkan biaya yang mahal. Akhirnya dia datang. Jadi dia ada beberapa kali datang ke titik-titik. Baik. Seperti pasangan calon melakukan belusukan dan sebagaimana. Yang terakhir memang ya setiap pasangan kan ada Pak SBY, ada Ibu Mega, ada Bapak Prabowo ya didukung oleh tokoh-tokoh nasional ini. Kita melihat memang Pak Prabowo ini belakangan memang elektabilitas beliau juga semakin tinggi. Ya. Mungkin Ibu Mega masanya sudah selesai lah kira-kira begitu, Pak SBY sudah selesai, mohon maaf nih. Ya sekarang ini masanya Pak SBY di antara 3 tokoh ini kan Pak Prabowo agak belakangan lah, dan ini juga menimbulkan efek kejut yang luar biasa dan itu memberikan. Jadi selain mengukur elektabilitas Anies Sandi, elektabilitas Prabowo juga diukur nih. Iya, artinya dengan tersendirinya terukur ya, terukur bahwa elektabilitas beliau juga naik dan memberikan Bang efek Riza, yang positif. kita sekarang akan bergabung dengan Mas Didi Irawadi yang sudah tersambung. Mas Didi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah jelas ya suara saya? Ya. Baik, Mas Didi, apa sih yang mendorong SBY saat ini untuk lebih intens turun dalam kampanye terbuka Agus dan Silvi? Ya baik, tadi menarik Mas Riza bilang katanya sudah selesai masanya. Saya kira sekaranglah masa pemimpin muda saya kira ya. Insya Allah masa orang muda memimpin Jakarta untuk perubahan. Nah, kalau kita bicara Pak SBY, tentu pengalaman beliau sebagai presiden pertama Republik ini yang terpilih 2 kali secara langsung ya. 2 kali presiden pertama Republik ini saya kira akan banyak strategi-strategi, cara-cara, juga pengalaman-pengalaman beliau yang akan dibagikan pada Mas Agus, pada tim kami yang menjadi inspirasi bagi kader Partai Demokrat dan partai-partai bergabung di dalam tim pemenangan Mas Agus Silvi. Pengalaman beliau, senioritas beliau, tentu ini menjadi sangat penting ya. Halo. Mas Didi, apakah peran dari SBY ini dirasa memang akan memiliki daya kejut yang lebih besar justru dari anaknya sendiri, dari Agus dan Silvi? Ya tentu magnet paling utama adalah dari paslon itu sendiri ya, dari Mas Agus dan Pak Silvi. Tapi senioritas pengalaman tentu ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi. Lalu beliau keliling meyakinkan publik dan publik melihat inilah presiden yang 2 kali dipilih langsung oleh rakyat, itu tambah meyakinkan, insya Allah tambah meyakinkan publik akan perjuangan Mas Agus tersebut ya. Karena Pak SBY ini kan sekali lagi saya katakan tadi menjadi orang tua kami, menjadi panutan, menjadi inspirasi bagi Demokrat dan bagi para pendukung Mas Agus Silvi yang tergabung dalam partai-partai pendukung yang ada. Oke, Mas Didi, mengapa SBY ini merasa sangat perlu untuk turun gunung mengkampanyekan Agus Silvi? Saya kira pertanyaan ini sama juga kalau kita tanyakan ke Bu Mega dan Prabowo ya, apa salahnya mereka kan tokoh-tokoh yang menjadi panutan dari tim dari paslon masing-masing. Tidak ada yang salah ketika hal yang biasa-biasa saja, di mana-mana juga misalnya kalau kita perbandingan Hillary Clinton misalnya didukung oleh Obama, atau dulu George Bush Junior oleh ayahandanya George Bush Senior. Demikian pula ya saya kira nggak ada yang salah. Sekali lagi tentu pengalaman itu yang paling utama. Tapi yang paling utama saya ingatkan begini, Pilkada DKI itu hendaknya saya pikir mendukung tinggi fairness dan cara-cara politik yang bermartabat saya kira ya. Kalau kita lihat terakhir itu ada cara-cara politisasi persidangan ya dari salah satu paslon ya.
yang membuat berita-berita yang bahkan mengarah fitnah, yang mengkait-kaitkan ketua umum partai kami dengan keluarga Iya, fatwa ulama. Mas Didi, kami tidak akan berbicara lebih jauh soal Cara-cara persidangan. yang Kita saya akan pikir itu fokus ke cara-cara yang strategi kampanye. sangat tidak bertanggung jawab, saya kira itu yang kami perhatikan. Belum lagi kemarin ya, itu ada presiden ke-6 yang harus dilindungi oleh negara, ada pihak-pihak yang merekayasa dengan rapat di Bubur lalu menggeruduk rumah presiden ke-6. Ini cara-cara kampanye yang sangat Mengapa tidak Anda patut, begitu saya yakin kira, ya. bahwa itu adalah bagian dari kampanye lawan? Ya, ini terjadi menjelang pemilu menjelang pilkada DKI, dan indikasi kuat itu cara-cara politisasi sidang maupun kemarin serangan ke rumah Pak SBY, yaitu benar-benar Ini asumsi atau berdasarkan fakta yang Anda kumpulkan? oh iya, berdasarkan fakta, ada saksi-saksi dan sebagainya. Apa saya harus cerita panjang lebar di sini? Kalau dikasih kesempatan, ini sangat kesempatan yang baik bagi saya nih. Kalau diperkenankan saya cerita panjang lebar kejadian kemarin. Sebelumnya ada rapat di Cibubur yang mengarahkan ya, yang dihadiri salah satu petinggi di pihak salah satu pasangan ya, dan orang yang dekat dengan kekuasaan mengarahkan demo ke rumah Pak SBY. Itu cara-cara yang tidak patut, yang merusak demokrasi, saya kira. Mas Didi, kemudian Pak SBY ini kan menyampaikan unek-uneknya atau yang biasa disebut oleh banyak orang curhat di media sosial, di Twitter. Apakah itu bagian dari strategi kampanye juga? Saya kira janganlah mengecilkan persoalan seolah-olah apa yang disampaikan Pak SBY itu, kalau kata orang katanya baper, bawa perasaan. Tapi nyatanya kan kita lihat pihak-pihak selalu mengaitkan hal-hal yang negatif selama 4 bulan ini dengan Pak SBY dan Partai Demokrat. Kita bisa lihat aksi damai pada tanggal 4 November dikaitkan dengan Pak SBY, lalu 2 Desember, dan terakhir juga persidangan yang mana ada fitnah dari salah satu pasangan yang saya meyakini karena terganggu elektabilitasnya menggunakan politisasi persidangan dengan menyerang sedemikian rupa Mas Agus. Mas Didi, pertanyaan saya, apakah dengan Pak SBY semakin sering melontarkan pernyataan atau tweet di Twitter, apakah itu bagian dari strategi kampanye untuk Agus Silvi? Saya kira cara kampanye kan macam-macam ya. Cara kampanye, kalau tweet Pak SBY tidak ada kaitan, saya kira ya. Kalau Anda bisa simak, Anda baca baik-baik, itu adalah reaksi terhadap fitnah-fitnah yang tidak benar ya. Itu hal yang berbeda, saya kira. Nah, jadi dalam kampanye lebih banyak mungkin Mas Didi, turun ke lapangan. kita tahan dulu. Saya harus bertanya kepada narasumber yang ada di studio terlebih dahulu. Lebih tepat, saya kira. Baik, Mas Didi, kita tahan dulu. Mas Wisnu, saya ke Anda sekarang sebelum kita mengomentari soal tadi. Curhat segala macam di media sosial, apakah itu bagian dari kampanye atau tidak. Saya ingin kembali lagi ke fokus kita pada dialog kali ini. Apakah efek yang paling terasa dari tokoh sentral ketika mereka turun gunung untuk mengkampanyekan paslon-paslon, efek yang paling terasa apa? Ya tentu saja ini motivasinya kalau yang saya lihat berbeda ya. Jadi mungkin kalau untuk kasus PDIP mungkin ingin, istilahnya Ibu Mega ingin mencoba menaikkan elektabilitas Pak Ahok lagi, karena kan sempat ada isu penistaan agama. Kemudian untuk kasus Anies Sandi mungkin karena Pak Anies Sandi sempat stagnan gitu ya, mungkin bulan November, Desember, maka sekarang Pak Prabowo coba turun gunung gitu ya, dan kebetulan ternyata itu ada 2 implikasi, mungkin Anies Sandi mulai agak bergerak, mungkin tapi tidak pesat, tapi di sisi lain ternyata elektabilitas Pak Prabowo juga meningkat gitu ya. Sekarang gapnya antara Pak Prabowo dan Jokowi mulai mengecil gitu, kalau nggak salah menurut survei dari Populi Center. Nah kalau untuk kasus Pak SBY mungkin juga motivasinya ya itu, ingin mencoba menaikkan momentum kembali, karena sepertinya di 2 debat kemarin kan ada tren menurun ya antara pasangan Agus Silvi. Mungkin performa dari Ibu Silvi atau Pak Agus mungkin kurang baik gitu ya, dipersepsikan oleh publik. Makanya momentum awal yang mereka begitu baik
di bulan November Desember, tapi ternyata begitu habis 2 debat ada tren menurun gitu ya. Mungkin ini salah satu usaha dari Oke. Pak SBY. Jadi untuk motifnya ini. berbeda-beda. Nah, apakah warga Jakarta ini masih kuat? Karena pemilih Jakarta dikatakan pemilih yang rasional, yang Iya, logis. iya. Apakah pengaruh dari tokoh-tokoh sentral ini yang sebetulnya bukan pemain utama, tapi memang mereka adalah tokoh pendukung utama, ini masih begitu besar untuk warga Jakarta? Ya tergantung segmennya ya. Kalau misalnya menengah atas, tentu saja itu pemilih yang rasional gitu ya. Jadi dan menurut survei kayaknya sepertinya kuat mendukung Ahok Jarot gitu ya. Tapi yang menengah bawah inilah yang konstituennya cukup besar, yang mungkin masih menjadi rebutan antara Agus Silvi dan Anies Sandi gitu. Jadi tergantung segmennya apa gitu. Mungkin kalau menengah atas lebih kepada rasional, kalau menengah bawah mungkin lebih kepada emosional gitu ya, sentimen-sentimen. Mana di antara ketiganya ini, SBY, Mega, dan juga Prabowo, yang bisa memberikan suntikan elektoral yang paling besar? Karena kita tahu masing-masing punya track record. Kalau SBY 10 tahun pengalamannya sebagai presiden, Megawati juga pernah menjadi presiden dan sukses mengantarkan Jokowi sebagai presiden. Kemudian Prabowo juga calon presiden yang menempel ketat Jokowi.